Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang soal SKB untuk guru untuk semua mata pelajaran ya, karena ini ranahnya adalah bidang pedagogik. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya bidang mata pelajaran apapun, silakan boleh melihat video ini ya. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal nomor satu ya. Untuk nomor soal satu ini, media dalam pembelajaran harus didesain dengan baik dan menarik. Hal ini karena media bukan semata-mata berperan sebagai perantara atau pengantar pesan, tetapi media juga berperan sebagai perangsang A. Perhatian dan minat, yang B. Menarik perhatian, yang C. Menarik minat, yang D. Minat dan perasaan. Oke, jadi untuk nomor satu ini jawabannya adalah yang A, yaitu perhatian dan minat. Jadi seperti yang kita tahu ketika kita membuat menggunakan media dalam proses belajar mengajar, tentu ini tujuan kita adalah untuk menarik perhatian siswa. Kalau sudah tertarik, otomatis namanya juga menarik perhatian siswa, otomatis di sana akan ada yang namanya minat siswa dalam proses belajar mengajar ketika kita menggunakan media. Oke, jadi kenapa sih perlu kita menggunakan media? Jadi ini ada beberapa manfaat untuk media ya, atau penggunaan media dalam proses belajar mengajar. Jadi pertama, untuk manfaatnya adalah penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Kemudian yang nomor dua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat adalah efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam adalah media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, makanya di sini guru-guru juga dituntut untuk kreatif untuk mengembangkan diri dalam proses belajar mengajar, yaitu tentunya menggunakan media ya. Oke, kita beralih ke nomor 2. Alat-alat visual yang dapat membantu keberhasilan penggunaan prinsip-prinsip pembuatan media visual kecuali A. Simbol, yang B adalah garis, yang C ruang, yang D adalah tekstur. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu yang simbol ya. Jadi ini perlu kita perhatikan bahwa media visual itu diartikan ini sebagai alat pembelajaran yang hanya boleh dilihat untuk memudahkan pemahaman dan mengukuhkan ingatan akan isi kandungan pelajaran. Namun ketika kita menggunakan media berupa visual, tentu juga kita harus memperhatikan juga dalam bentuk apa dia ya. Jadi ini ada beberapa macam alat visual yang digunakan di IPS ya. Saya contohnya di IPS. Jadi di sini eh, media atau media dalam visual yang biasa digunakan adalah media yang tidak proyeksikan. Kemudian adalah media realita, adalah benda nyata. Kemudian ada model benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang merupakan representasi atau penggantian dari benda yang sesungguhnya. Kemudian ada gambar atau foto. Kemudian ada sketsa, kemudian diagram, kemudian ada bagan, chart, dan grafik ya. Jadi ini berupa alat visual yang biasa digunakan di dalam mata pelajaran IPS ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Alat peraga merupakan sebuah cara yang dapat ditempuh untuk memperjelas pengertian suatu konsep. Matematika adalah salah satu fungsi alat peraga, yakni A. Media pembelajaran alat peraga sebagai model. Yang B. Media pembelajaran alat peraga sebagai jembatan. Yang C. Media pembelajaran alat peraga untuk mendemonstrasikan konsep atau prinsip. Kemudian yang D adalah media pembelajaran alat peraga sebagai permainan matematika. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu media pembelajaran alat peraga sebagai jembatan. Di sini untuk manfaat menggunakan alat peraga dalam pembelajaran matematika menurut Agus Suharjana, yaitu dalam tahun bukunya 2019, yaitu yang satu adalah mempermudah dalam hal pemahaman konsep-konsep dalam matematika. Yang berikutnya adalah memberikan pengalaman yang efektif bagi siswa dengan berbagai kecerdasan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi siswa untuk menyukai pelajaran matematika. Yang keempat adalah memberikan kesempatan bagi siswa yang lebih lamban berpikir untuk menyelesaikan tugas dengan berhasil. Jadi di sini alat peraga itu memang menunjang ketika kita mau belajar ya, maksudnya proses belajar mengajar.
Jadi ini media pembelajaran Bloka Peraga itu bisa sebagai jembatan supaya anak didik kita itu lebih paham dalam menguasai istilahnya materi yang kita ajar, apalagi di mata pelajaran matematika itu perlu sebuah alat peraga supaya proses belajar juga lebih lancar ya. Oke, next kita beralih ke nomor 4. Cara pemahaman di mana prosedur yang ditempuh didekati dari apa yang belum diketahui ke arah yang sudah diketahui, sehingga masalah yang diselesaikan perlu dipecah-pecah dahulu hingga jelas hubungan antara bagian-bagian yang belum diketahui disebut A. Pendekatan analitik, yang B adalah pendekatan spiral, yang C pendekatan induktif, yang D adalah pendekatan deduktif. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang A, yaitu pendekatan analitik. Jadi untuk soal nomor 4 ini yang disebut atau teks tersebut adalah pengertian dari pendekatan analitik. Kita mulai menganalisis yang BCD-nya ya. Oke, jadi untuk pendekatan spiral itu, jadi pendekatan spiral itu berarti siswa memahami suatu konsep pengetahuan yang sama, tetapi semakin tinggi tingkat kesukarannya, semakin sulit, atau dengan kata lain semakin tinggi konsep itu, maka semakin meluas dan mendalam ya. Sedangkan untuk pendekatan induktif ini adalah cara mengajar dengan cara penyajian kepada siswa dari suatu contoh yang spesifik untuk kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu aturan prinsip atau fakta yang pasti. Sedangkan untuk pendekatan deduktif, ini adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Jadi maksudnya seperangkat premis yang diberikan itu kayak istilahnya kita sudah menentukan apa yang akan kita lakukan di dalam proses belajar mengajar ya. Jadi istilahnya premis itu adalah gambaran yang akan kita lakukan ketika kita dalam proses belajar mengajar. Jadi itu ya yang maksudnya ya. Oke, sekarang kita mulai ke nomor 5. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, yang B adalah pensekoran, yang C adalah penilaian, kemudian yang D adalah pengujian. Jadi ini jawaban yang tepat adalah pengujian ya. Oke, jadi sekarang kita mau menganalisis optionnya. Ya, ini kita mulai dari dalam pembelajaran atau dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan yang namanya pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian atau proses dan hasil belajar. Di sini kemudian pensekorannya adalah pembuatan skor hasil tes presentasi peserta didik berdasarkan model tipe soal dan pembobotannya pada suatu perangkat tes. Sedangkan untuk penilaiannya adalah program pembelajaran merupakan salah satu kegiatan untuk menilai tingkat pencapaian kurikulum dan berhasilnya proses pembelajaran. Jadi ini seperti sebuah tahap ya. Jadi ada beberapa tahap kita melakukan pengukuran, kemudian kita melakukan pensekoran, baru yang namanya kita melakukan penilaiannya. Jadi apa namanya? Menurut saya untuk sebuah akhir itu biasanya dilakukan yang namanya penilaian setelah kita melakukan tentu pengujian, kemudian kita melakukan pengukuran, kemudian kita pensekoran. Nanti hal-hal yang kita lakukan yang tadi itu pengujian, pengukuran, pensekoran, nanti kita memberikannya istilahnya atau kita melakukan yang namanya sebuah penilaian. Jadi penilaian itu sepertinya akhir dari hal yang kita lakukan sebelumnya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada pendapat lain juga boleh berkomentar nanti ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Pembelajaran yang bersifat pakem atau FAIKEM yang merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yaitu kreatif mengandung arti. Jadi FAIKEM itu singkatan ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ya. Jadi di sini mengandung kreatif mengandung itu mengerti artinya yang A itu adalah kegiatan yang melakukan penerapan dari model-model pembelajaran sehingga siswa aktif dalam pembelajaran. Berikutnya yang B adanya penemuan, merancang, mengalami sendiri atau berperan dan ikut mengamati suatu kejadian. Yang C adanya peningkatan hasil belajar peserta didik. Yang D adalah melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Jadi kreatif mengandung arti di dalam pakem itu adalah yang B, yaitu adanya penemuan, merancang, mengalami sendiri atau berperan dan ikut mengamati suatu kejadian. Oke, di sini kita mau istilahnya membahas sedikit tentang pakemnya.
Dimana kalau di aktif itu maksudnya adalah bahwa di dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan dan mengemukakan gagasan. Jadi di sini itu maksudnya untuk pakem ini kayaknya memang bisa diterapkan di K13 ya. Jadi ini menuntut siswa untuk lebih aktif ya. Oke, sedangkan untuk menyenangkannya di sini adalah suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar sehingga waktu curah perhatiannya lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk yang efektif ini tentu ketika pembelajarannya aktif biasanya lebih efektif ya karena proses belajarnya itu istilahnya lancar ya. Jadi lebih hemat waktu juga karena ini kan dia lebih efektif ya. Jadi siswa saya rasa kalau sudah aktif dan segala macamnya itu proses belajar mengajar akan lancar dan ya mudah-mudahan sih. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 7. Konsekuensi dari pembelajaran tuntas adalah tuntas dan tidak tuntas. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka dilakukan tindakan remedial dan bagi peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui ketuntasan belajar dilakukan pengayaan. Di bawah ini yang bukan merupakan bentuk remedial adalah A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Yang B. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Yang C. Pemberian tes ulang dengan instrumen yang sama. Yang D. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Jadi jawabannya yang nomor 7 adalah yang C, yaitu pemberian tes ulang dengan instrumen yang sama. Jadi di sini pengajaran remedial itu bertujuan agar murid yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan baik segi proses belajar mengajar maupun kepribadian murid. Jadi ketika ada siswa kita yang melakukan remedial tentu tidak tidak maksudnya adalah kita tidak mungkin menggunakan metode yang sama atau model yang sama. Maksudnya ketika kita menggunakan metode model yang sama dalam remedial ini tentu hasilnya juga tidak akan lebih baik lagi ya, maka diperlukan tindakan-tindakan yang lain sehingga memudahkan siswa mengalami perubahan. Jadi sebelumnya dia udah melakukan remedi, dengan kita melakukan metode atau model yang lain tentu akan hasilnya lebih baik lagi ya, semoga saja ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8 ya. Dalam suatu pembelajaran, guru memberikan suatu bilangan dari hasil evaluasi, tetapi belum dilakukan pengolahan. Bilangan tersebut disebut sebagai A. Nilai, yang B. Skor, yang C. Jumlah data, yang D adalah evaluasi. Jadi ini yang tepat jawabannya adalah yang skor ya. Ini sepertinya udah saya jelaskan tadi di soal berikutnya tentang skor dan nilai ya. Jadi di sini saya nanti ada perbedaan antara skor dan nilai ya. Jadi saya bacakan dulu tentang evaluasi pembelajaran ya. Jadi evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis ya. Di sini ada perbedaan antara nilai dan skor ya. Jadi kita mulai dari skor ya. Jadi skor itu adalah hasil pekerjaan menskor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab betul oleh siswa. Sedangkan nilai adalah angka ubahan dari skor dengan menggunakan acuan tertentu, yaitu acuan normal atau acuan standar ya. Jadi ini ada memang beberapa acuan standar yang dilakukan guru untuk melakukan penilaian setelah melakukan yang namanya penskoran ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Pada kurikulum 2013, hasil belajar siswa mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terbimbing pada instrumen keterampilan terdiri atas abstrak dan konkret. Berikut merupakan cakupan keterampilan konkret kecuali yang A. Meniru dan atau menerapkan, yang B. Menguasai atau mahir, yang C ini menalar dan mengomunikasikan, yang D adalah kesiapan dalam pembelajaran-pelajaran. Jadi yang jawaban nomor 9 ini adalah yang C, yaitu menalar dan mengomunikasikan. Oke, jadi di sini ada beberapa tentang keterampilan abstrak. Jadi keterampilan abstrak itu lebih mengacu ke mengamati, kemudian menanya, kemudian mencoba, kemudian menalar, kemudian menyaji dan mencipta. Sedangkan untuk konkret itu
Jadi konkret itu lebih ke persepsinya, kemudian kesiapannya, kemudian untuk menirunya, kemudian untuk membiasakan, kemudian mahir, alami, dan orisinil. Ya, jadi ini ada beberapa perbedaan dalam keterampilan abstrak dan keterampilan konkret ya. Oke, next kita lanjut ke nomor 10 atau soal yang terakhir. Untuk seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran, program tampil bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk bahan presentasi adalah A. Microsoft Word, yang berikutnya adalah Microsoft Spreadsheet, ini kayak Excel ya. Kemudian Microsoft PowerPoint, kemudian di sini adalah Microsoft Publisher. Oke, jadi yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah yang C, yaitu Microsoft PowerPoint ya. Jadi untuk soal nomor 10 ini saya rasa semua teman-teman juga bisa karena kita sering juga menggunakannya. Ini saja ketika saya membuat video ini juga saya menggunakan yang namanya Microsoft PowerPoint untuk beberapa slide. Dari soal nomor 1 sampai nomor 10 ini dia menggunakan slide ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk soal bidang pedagogik ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada hal-hal yang perlu kita bahas atau kita diskusikan, silakan beri komentar atau kita diskusi karena biasanya diskusi itu lebih baik ya, karena pengetahuan kita kadang-kadang berbeda dan itu perlu kita diskusikan ya. Oke. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.